Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sahabat Kampung NLP yang berbahagia, ketemu lagi dalam program Audio Play yang kali ini saya sarikan dari sebuah buku karya Camille Cruz yang berjudul Once Upon a Call. Sahabat Kampung NLP yang berbahagia, diceritakan ada seorang guru yang bijaksana dan berpengalaman ingin mengajarkan muridnya tentang rahasia hidup bahagia dan sejahtera. Untuk mengajarkan ilmu ini, ia memutuskan mengajak muridnya melakukan perjalanan ke salah satu desa yang sangat miskin di daerah tersebut. Kemiskinan sudah sangat parah dan tampaknya penduduk daerah itu juga sudah pasrah akan nasib mereka. Guru itu lalu meminta muridnya untuk mencari rumah paling miskin di perkampungan miskin tersebut. Rumah itu akan menjadi penginapan mereka malam itu. Setelah berjalan, melihat, dan bertanya kepada kepala desa, akhirnya mereka menemukan gubuk reot yang sudah hampir rubuh. Bangunan itu terletak di ujung jalan pinggir desa, berupa bangunan semi permanen yang dipancangkan sekenanya menggunakan bambu, jerami, bahkan gedek. Pemiliknya begitu mendengar ada orang yang datang, menyambut guru dan murid itu dengan sangat hangat. Dia bahkan mempersilakan dua orang musafir itu untuk menginap di rumahnya yang sempit dan penuh sesak. Karena di dalam gubuk tersebut sudah tinggal 8 orang, yaitu ayah, ibu, 4 orang anak, serta kakek dan nenek mereka. Tidak ada harta berharga di rumah tersebut. Bahkan mereka tidak memiliki kursi untuk menerima tamu. Semua kegiatan dilakukan secara lesehan beralaskan tikar yang terbuat dari daun pandan. Namun, ketika guru dan murid itu melihat pekarangan belakang rumah, mereka menemukan sebuah fakta unik. Rupanya keluarga miskin ini memiliki seekor sapi. Tak ada yang spesial dengan binatang itu, tetapi kehidupan dan aktivitas harian keluarga tersebut selalu berhubungan dengan sang sapi. Jangan lupa cari rumput. Beri sapi itu makan, perah susunya, ikat erat-erat sapinya, kalau sudah malam masukkan ia ke kandang, jangan lupa dikunci. Begitu setiap hari perkataan yang terjadi di antara keluarga itu. Bisa dibilang, sapi memainkan peranan penting dalam keluarga tersebut, walaupun susu sapi yang dihasilkan sang sapi tidak terlalu banyak dan hampir tidak cukup untuk menghidupi mereka. Sang sapi adalah satu-satunya hal yang mampu menjaga keluarga tersebut dari kemiskinan kronis bin akut. Bahkan sapi itu mampu menaikkan sedikit gengsi mereka di antara keluarga miskin lainnya. Di rumah yang lebih pantas disebut kandang sapi inilah guru dan murid itu bermalam. Sang murid masih bertanya-tanya dan penasaran tentang pelajaran yang akan ia terima dari gurunya. Setelah makan malam, tak lupa sang guru berpesan kepada tuan rumah jika mereka akan melanjutkan perjalanan pagi-pagi sekali dan tidak akan membangunkan isi rumah. Pagi-pagi sekali sebelum subuh, sang guru sudah membangunkan muridnya. Belum ada satupun anggota keluarga miskin itu yang bangun. Sudah tiba saatnya kamu menerima pelajaran yang membawa kita ke tempat yang buruk ini, muridku, kata sang guru. Selama kunjungan singkat itu, mereka telah menyaksikan kehidupan yang sangat memprihatinkan. Tetapi anak muda tersebut masih belum mengerti penyebab kehidupan yang menyedihkan dari keluarga miskin tersebut. Bagaimana mereka membiarkan diri mereka jatuh pada titik nadir ini? Ikutlah aku, mari kita pergi, kata sang guru. Sang guru berjalan mengendap-endap keluar rumah, menutup pintu, lalu berputar ke arah pekarangan belakang rumah. Ia lalu merusak pintu kandang sapi dan masuk ke kandang sempit tempat penjimatan harta satu-satunya keluarga miskin yang malam ini. Setelah dekat, tiba-tiba sang guru mengeluarkan pisau dari balik bajunya dan dalam sekali tebas menggorok leher sapi yang sedang berbaring di kandang. Leher sapi langsung putus tanpa sempat mengeluarkan lenguhan keras. Darah membasahi baju sang guru. Ketika ia keluar kandang, muridnya sangat kaget. Apa yang kau lakukan, guru? Bisik sang murid agar tidak membangunkan keluarga miskin ini. Bagaimana mungkin kau membunuh binatang malang ini? Satu-satunya harga keluarga yang telah menyediakan tempat bermalam bagi kita. Pelajaran macam apa ini? Mereka akan menjadi seperti apa di masa depan? Sang murid mencecar gurunya, namun gurunya diam begitu basah.
Guru tua itu hanya tersenyum dan mengajak muridnya meninggalkan desa seperti tidak ada terjadi satu hal apapun. Kejadian ini telah mengguncang jiwa sang murid. Ia mulai membayangkan nasib keluarga itu yang mati mengenaskan dalam keadaan kelaparan karena tidak memiliki sapi yang menghidupi mereka lagi. Dalam bulan-bulan berikutnya, ia sering terganggu oleh pikiran itu. Bahkan ia menyesal karena tidak mencegah sang guru melakukan pekerjaan gila malam itu. Tapi mengingat baktinya sebagai murid, ia pasrah dan tidak bertanya macam-macam lagi. 1 tahun berlalu dan kemudian sang guru mengajaknya mendatangi perkampungan miskin itu lagi. Sang murid masih belum mampu mengambil pelajaran meski kejadian pembunuhan sapi itu sudah berlangsung selama 1 tahun. Setelah berjalan berhari-hari, bertambah syoklah sang murid menyaksikan gubuk reot itu sudah tidak ada lagi. Kini sudah berganti menjadi rumah permanen bergaya minimalis. Sang murid ini takut jika kematian sapi telah memaksa keluarga miskin tadi untuk pergi meninggalkan desa dan kemudian digantikan oleh keluarga mapan yang membeli tanah dan rumah mereka. Untuk membuktikan kebenaran dugaannya, dengan ragu-ragu ia mengetuk rumah tersebut. Dan tak lama kemudian seorang laki-laki yang ramah muncul. Awalnya ia tidak mengenali laki-laki tersebut. Tetapi setelah berbincang agak lama, ia semakin yakin jika laki-laki di depannya adalah laki-laki yang menjamu mereka setahun yang lalu. Dengan gaya pakaian modis terbaru, setelah berbasa-basi, sang guru lalu bertanya tentang nasib baik apa yang menimpa keluarga ini. Karena sang kepala keluarga menganggap murid dan guru ini sebagai orang baik, mereka yakin bahwa yang membunuh sapi kebanggaan mereka pastilah orang lain yang iri kepada mereka. Lalu dengan bersemangat ia mulai mengisahkan cerita yang akan mengubah hidup sang murid. Harus kami akui, reaksi pertama kami adalah benar-benar putus asa dan sedih. Dalam jangka waktu lama, susu sapi itu adalah sumber penghidupan keluarga kami. Sapi adalah pusat keberadaan kami, dan terus terang memiliki sapi tersebut memberi kami rasa aman serta rasa hormat dari tetangga-tetangga kami. Tak lama setelah hari tragis itu, kami sadar, jika tidak melakukan sesuatu, kami akan mati kelaparan. Jadi kami kemudian membersihkan kebun di belakang rumah dan mulai menanam sayuran dari benih pinjaman kepala desa kami. Begitulah kami bertahan hidup dengan mengambil hasil kebun dan menanam sayuran. Tak lama kami sadar, jika kebun kecil tersebut menghasilkan lebih banyak dari makanan yang kami butuhkan, maka kami mulai menjualnya ke pasar. Dari uang itulah kami membeli benih lebih banyak lagi, kemudian kami menanam lebih banyak dan menghasilkan panen juga lebih banyak lagi. Lalu waktu bergulir, dan beginilah. Sekarang kami sudah membeli lebih banyak lahan lagi untuk ditanami. Kami mengembangkan produk olahan pertanian dan mampu membangun rumah sederhana ini. Kini kami tahu ada harapan untuk kehidupan baru. Seolah-olah hilangnya sapi kami justru membuka mata kami terhadap kehidupan baru yang lebih baik. Setelah berbincang cukup lama, murid dan guru pun memohon pamit. Di tengah perjalanan, sang guru membuka pelajarannya. Sekarang kau mengerti, muridku. Sapi yang dulu mereka anggap harta paling berharga, ternyata borgol yang mengikat mereka pada kehidupan miskin dan serba tanggung. Mereka dihibur dengan pikiran bahwa sapi itu akan menjaga mereka dari kemiskinan. Dengan kata lain, sapi itu yang dianggap berkat oleh tetangga yang lain memberi mereka perasaan bahwa mereka tidak hidup dalam kemiskinan absolut, walaupun kenyataannya mereka hidup dalam penderitaan. Sahabat Kampung NLP yang berbahagia, moral of story adalah kadangkala ketika kita memiliki pekerjaan yang tidak kita senangi, pekerjaan yang bahkan tidak memungkinkan diri kita menempuh kebutuhan dasar yang tidak memberi kepuasan pribadi, keputusan untuk berhenti dan mencari pekerjaan atau peruntungan lebih baik akan sangat mudah dibuat. Namun ketika pekerjaan yang tidak kita senangi memungkinkan kita membayar utang-utang kita, bertahan hidup, dan bahkan menikmati sedikit kenyamanan, sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam sebuah kepuasan semu. Kita berpikir bahwa kita memiliki sesuatu. Toh, kita berpikir banyak orang yang berlomba-lomba memiliki pekerjaan seperti ini.
Seperti sapi milik keluarga miskin itu, sikap ini akan terus-menerus menahan kita dan menciptakan ilusi tentang zona nyaman yang sebenarnya tidak pernah ada. Sang murid itu terpaku dalam alam pikirannya sendiri. Sambil terus berjalan, sang guru kembali meneruskan. Muridku, kita semua memiliki sapi dalam kehidupan kita. Kita memanggul beban berat dari keyakinan-keyakinan yang salah, alasan yang tak perlu, ketakutan yang dibuat-buat, dan pembenaran diri sendiri kita. Banyak orang yang keras kepala dan berpegang pada alasan untuk tidak menjalani kehidupan yang mereka impikan. Mereka mengarang alasan yang hampir meyakinkan untuk menjelaskannya kepada orang lain. Kemudian terus hidup dalam kegalauan batin ketika menyadari bahwa penjelasan itu, walaupun meyakinkan bagi orang lain, sebenarnya sama sekali tidak berguna bagi mereka sendiri. Sahabat Kampung NLP yang berbahagia, seringkali kita terjebak. Sebenarnya kita tertekan dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah perusahaan yang sebenarnya juga hanya memberikan sedikit manfaat. Kita terlalu diatur, tidak boleh melakukan ini itu, bahkan melike postingan Facebook orang lain pun kadang-kadang tidak diizinkan. Namun kita tetap berada di sana hanya gara-gara ada seekor sapi yang seolah-olah menaikkan harkat martabat kita. Maka pertanyaan saya kepada Anda, sahabat Kampung NLP yang berbahagia, tengoklah apa sapi yang berada di belakang rumah Anda. Semoga bermanfaat.